Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Iskomlah dengan NIM 210700511 Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu MPI dan Hadop. Untuk materi yang akan dibahas di sini itu mengenai pengenalan parallel processing, MPI atau Message Passing Interface, Hadop, kelebihan dan kekurangan MPI, kelebihan dan kekurangan Hadop, dan kesimpulan. Adapun untuk pengenalan parallel processing merupakan teknik pengolahan data yang memanfaatkan beberapa komputer atau prosesor untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan. Nah, hal ini dilakukan dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian lalu memprosesnya secara paralel. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang penggunaan Hadop dan Hadop dalam melakukan penggunaan MPI dan juga Hadop dalam melakukan parallel processing pada suatu sistem. Kedua teknologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menggunakannya. Nah, adapun untuk MPI atau Message Passing Interface, MPI ini merupakan sebuah standar komunikasi yang digunakan dalam parallel processing. Nah, dengan MPI, proses dapat berkomunikasi dengan program lain melalui pesan-pesan dikepenkan antara komputer atau prosesor yang terhubung. Salah satu kelebihan dari MPI ini adalah kemampuannya yang melakukan komunikasi antar prosesor secara asinkronus. Hal ini memungkinkan prosesor untuk melakukan tugas lain sambil menunggu pesan dari prosesor lain. Nah, untuk Hadop atau Distributed File System, di sini Hadop sendiri adalah sebuah platform yang digunakan untuk memproses data secara terdistribusi. Salah satu fitur utama dari Hadop adalah Distributed File System atau DFS yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data secara terdistribusi. Nah, selain itu, Hadop juga memiliki fitur MapReduce yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian dan memprosesnya secara terpisah. Hampir sama seperti MPI, namun ada beberapa hal yang membedakannya. Nah, untuk perbedaan Hadop dan juga MPI, di sini perbedaan utama antara MPI dan Hadop adalah bahwa MPI lebih fokus pada proses yang berjalan pada beberapa node dalam sebuah klaster. Nah, sedangkan Hadop fokus pada pemrosesan data pada skala besar dalam sebuah klaster. MPI biasanya digunakan untuk tugas yang lebih kecil, seperti permodelan numerik dan simulasi. Nah, untuk sedangkan Hadop di sini dia digunakan untuk tugas yang lebih besar, seperti analisis data dan pemrosesan data terdistribusi. Namun untuk keseluruhannya MPI dan Hadop merupakan teknologi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. MPI di sini digunakan untuk mengimplementasi parallel processing pada tugas yang lebih kecil, dan Hadop digunakan untuk proses data pada skala yang lebih besar dalam sebuah klaster tersebut. Nah, apa sih kelebihan dari MPI dan kekurangannya? Untuk salah satu kelebihan dari MPI adalah kemampuannya untuk melakukan komunikasi asinkronus seperti yang dikatakan tadi, seperti yang telah disebut sebelumnya. MPI juga mendukung berbagai teknologi jaringan seperti mesh, torus, dan hypercube. Kelemahan sendiri pada MPI di sini adalah kompleksitas dalam penggunaannya, sehingga pengguna harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang arsitektur jaringan dan cara kerja MPI agar dapat mengoptimalkan performa dari sistem. Dan kelebihan serta kekurangan pada Hadop di sini juga dikatakan bahwa salah satu kelebihan dari Hadop adalah kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, Hadop juga memiliki kemampuan untuk melakukan replikasi data secara otomatis, sehingga data tidak akan hilang jika terjadi kegagalan pada salah satu node. Namun kelemahannya dari Hadop adalah kekurangannya mendukung untuk pemrosesan real time. Hadap lebih cocok digunakan untuk pemrosesan batch, seperti pemrosesan log atau data historis. Jadi untuk kesimpulan di sini bisa dikatakan bahwa dalam presentasi ini telah dibahas tentang penggunaan NPI dan Hadop. Yang kedua teknologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang telah disebutkan tadi.
Untuk kesimpulannya, pemilihan teknologi yang tepat bergantung pada kebutuhan sistem yang akan diimplementasikan. Jika sistem membutuhkan proses real time, maka Hadoop mungkin bukan pilihan yang tepat. Namun, jika sistem membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah yang besar, maka Hadoop bisa dipilih sebagai solusi yang tepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.